Undon Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya menerangkan dulu untuk mata kuliah pengantar statistik ya. Benar akan membahas tentang statistik. Pengantar statistik. Kenapa di semester 5 ini berguna untuk kalian dalam menyelesaikan skripsi? Saya kurang tahu nih kalau di Adab apakah skripsinya menggunakan perhitungan statistik? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau melihat penyiaran setelah lewat itu menggunakan statistik, Bu. Statistik apa yang biasa digunakan kalau di Adab? Itu kurang tahu juga, Bu. Statistik apa itu? Belum pernah buka-buka. Maksud saya gini, kan ini gunanya ini untuk membantu kalian dalam menyelesaikan skripsi kan. Jadi saya pengen nanti di akhir perkuliahan kalian sudah paham untuk perhitungan kalian dalam menyelesaikan skripsi kalian. Jadi diharapkan di akhir semester ini kalian membuat satu rancangan penelitian untuk mempersiapkan skripsi kalian. Kira-kira kalau kontrak skripsi itu semester berapa? Untuk mengontrak skripsi? Semester? 78. 7. 78 ya? Iya. Tahu saya. 78 ya. Nah, sekarang ya. kalau di ada pada magang atau apa? Kalau di tadris kan dia PPL tuh. Kalau di ada bagaimana? Magang, Bu. Magang. PPL juga, Bu. Oh, PPL juga ke sekolah-sekolah juga berarti ya? Iya, Bu. Oh, baru tahu Magang. saya. Kalau magangnya di mana biasanya? Kalau magang biasanya di mana? Museum, Bu. Museum negeri? Museum negeri atau perjuangan? Atau museum di UIN? Dulu di awal kalian menginginkan Zoom-nya itu untuk berapa kali pertemuan? 3 ya. Memang di fakultas sudah disarankan untuk 3 kali Zoom ya? Iya, Di prodi atau di fakultas? Oke, 3, nggak apa-apa. Saya nggak masalah 3, asalkan kalian benar-benar memahami instruksi atau tugas penjelasan yang saya berikan. Karena learning, untuk kontrak kuliah seperti biasa. Kalau untuk pembagian prosedur penilaian itu saya menggunakan untuk UTS dan UAS-nya 35%, 35% UTS dan 35% UAS. Kemudian untuk tugasnya 20% dan partisipasinya 10%. Oke. Dan kita menjalankan perkuliahan tepat pada jadwalnya, kecuali ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Saat jadwalnya saya akan memberi link presensi, maka kalian wajib mengisi link presensi apabila belum menggunakan e-learning ya. Kayak ada Google Form, saya akan memberikan Google Form ke grup WA. Nanti kalian isi, jadi saya harapkan pada jadwal perkuliahan kalian siap untuk melaksanakan perkuliahan. Kemudian untuk pembelajarannya nanti bisa saya kirimkan video atau berupa tugas studi kasus yang akan kalian selesaikan, baik secara individu ataupun kelompok. Ya. Oke. Untuk kontrak kuliah, saya ingin kalian, apa sih yang kalian inginkan, aturan apa yang ingin kalian inginkan selama perkuliahan, kalian tuliskan di kolom chat. Kalian tuliskan 5 aturan yang ingin kalian laksanakan dalam perkuliahan 1 semester ini. Oke. Kalian tulis di kolom chat semuanya, menulis. Kalian tulis ya di kolom chat. Bisa semua kan menulis di kolom chat? Misalkan keterlambatan 5 ya, langsung 5 ya.
Bu. Enter spasi. Kan maksimal 15 menit, perbanyak diskusi. Kurangin bikin video nih maksudnya apa nih? Siapa nih? Andra Mardi. Mana Andra Mardi? Kenapa kurangin Bu. bikin video? Kenapa? Soalnya kalau di kampung susah, Bu. Kalau nak bikin video ini, Bu, nak bertanya susah, nyari buku susah gitu, nah, Bu. Kamu di mana tinggalnya? Saralangun, Bu. Di mana? Jauh. Di mana? Saralangun. Saralangun. Memang tidak ada, Ya, Bu. memang kenapa? Nggak ada tempat untuk mencari sinyal, tugas video menjelaskan secara detail agar mudah. Oke, saya masuk tadi juga video tadi. Link video untuk penjelasan materi saya. Saya harap juga nanti ada video dari kalian, tapi nggak banyak, nggak setiap tugas itu memberi video, nggak. Paling ada 1-2 video saja. Itu pun saya harap juga per kelompok ya, tidak individu. Tolong semua video diaktifkan ya, menjelaskan secara detail agar mudah dipahami. Oke. Soal pertemuan tatap muka aja agak susah memahami, Bu, kalau menurut saya. Nah, itu saya bilang, matematika itu offline-nya saja susah ya, offline-nya aja susah. Gimana online-nya? Iya. Makanya saya sedih kalau misalkan Zoom itu dibatasin. Zoom itu dibatasi, maksudnya Zoom itu nggak mesti harus berjam-jam, tetapi kita saat membahas soal yang agak susah dipahami, kita gunakan Zoom gitu. Ya misalkan kayak cuma 15 menit atau cuma 20 menit. Tapi benar-benar langsung saya menjelaskan dan kalian bisa langsung bertanya kalau misalkan ada soal yang susah. Oke, untuk Dian Fasmaun, tolong posisinya ya, kita lagi kuliah, posisinya jangan rebahan. Oke, untuk semuanya, gunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Itu menjadi pembiasaan sejak kuliah, agar nanti di dunia pekerjaan kalian sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, karena terlihat lebih profesional. Begitupun saat magang ataupun PPL ya. Kemudian, iya, menjelaskan secara detail agar mudah dipahami. Ya, itu. Menjelaskan secara detail akan mudah dipahami. Nah, untuk, oke ya, semua saran saya terima. Selama tidak, selama tidak melanggar aturan dan etika. Oke, keterlambatan 15 menit. Menjelaskan secara detail agar mudah. Gini, kalau misalkan keterlambatan 15 menit ini, kalau misalkan untuk Zoom, itu kasihan teman-teman yang sudah bergabung lebih dahulu. Ya, jadi saya harapkan kalau misalkan untuk Zoom itu diusahakan tepat waktu. Iya, diusahakan tepat waktu. Kita saling menghargai ya teman-temannya. Karena menggunakan kuota, kalau dia 15 menit sudah bergabung sebelumnya, kasihan kuotanya. Nah, kalau misalkan untuk link presensi di WA, itu saya rasa tidak ada alasan untuk terlambat ya. Karena itu hanya mengisi presensi saja. Jadi, kalau 15 menit itu terlalu lama kalau menurut saya. Kalau untuk Zoom itu lebih bagus tepat waktu. Oke. Insya Allah saya akan menjelaskan semua materi itu secara detail. Saya akan mengirim, karena cuma 3 kali Zoom, saya otomatis caranya itu adalah menggunakan video. Yang akan saya sebarkan ke kalian. Untuk tugas video, oke, akan saya kurangi. Saya usahakan hanya 1 atau 2 video yang akan dikumpul untuk tugasnya, dan itu juga saya inginkan per kelompok saja. Tidak usah individu ya. Kalaupun kalian sulit untuk mengupload videonya, biasanya saya minta upload video ke YouTube. Bisa kirim ke saya, biar saya yang upload, nggak apa-apa. Kemudian untuk aturan pertemuan kita via Zoom, saya mohon sekali untuk menggunakan pakaian yang rapi, rapi dan sopan, bebas, rapi dan sopan. Usahakan sudah mandi, biar segar dan fokus dalam mengikuti kuliah. Kemudian posisi duduk sikap yang baik saat untuk melakukan kuliahannya, jangan ada yang sambil rebahan ataupun sambil tiduran di tempat tidur. Saya
menghargai kalian, begitu juga saya harapkan kalian juga menghargai teman-teman kalian yang sudah bersiap untuk belajar dengan rapi, dengan sopan, dengan semangat, dilihat dari posisi duduknya, sikapnya, videonya, semua diaktifkan saat Zoom, oke? Untuk pembelajaran yang pertama itu, materi yang akan kita bahas selama perkuliahan. Teman pertama, Males banget. ya. Yang kedua adalah pengertian dasar fungsi dan kegunaan statistik itu. Arti statistik, fungsi dan kegunaan statistik itu apa? Yang ketiga adalah ukuran-ukuran statistik. Kemudian statistik sentral, penempatan, pengukuran penyimpangan. Yang keempat adalah konsep hipotesis itu apa? Tentu dalam penelitian skripsi itu ada hipotesis ya. Kemudian uji proporsi populasi, uji beda. Selanjutnya adalah pengertian variabel, homogenitas, normalitas, linearitas, regresi. Oke. Ini ya, selanjutnya ini bisa dilihat dulu uji T. Pernah dengar uji T di skripsi? Belum ya? Belum pernah. Belum pernah dengar. Ini sudah dengar saya terusan ngomong nih. iya. Populasi. Baru ini sekarang. Oke, populasi itu apa, sampel itu apa, harus jelas ya, jangan terbalik-balik. Analisis data kualitatif, teknik pengumpulan data, temuan penelitian. Oke. Ini nih di akhir ujian adalah portofolio ujian semester. Oke. Itu sekilas tentang materi yang akan saya ajarkan pada semester ini. Kemudian saya menginginkan untuk minggu depan kalian sudah mencari satu skripsi yang terdapat uji statistiknya. Jadi kalian hubungi kakak tingkat pasti udah banyak kenal kakak tingkat semuanya ya. Ataupun kalian kalau yang dekat kampus sih bisa ke perpus, tapi kalau yang jauh kan kalian hubungi kakak tingkat, komunikasi sama kakak tingkat. Kalian lihat saja skripsinya itu yang tentang statistiknya itu apa saja yang terdapat dalam skripsi. Misalkan dia ada buat diagram batang, diagram lingkaran, ataupun presentasi. Saya ingin kalian itu bisa menghitung semua statistik yang ada di skripsinya dan bisa memahami maknanya. Oke, sehingga nggak ada lagi tuh namanya istilahnya kalau membuat skripsi nanti minta tolong orang cari skripsinya. Kalau bisa orang yang minta tolong kalian ya kan? Iya, Bu. Dapat uang tuh. Dapat uang. Dapat uang. Iya kan? Apalagi zaman corona. Nah, dapat uang. Itu tuh salah satu. Entrepreneur-nya harus dimasukkan. Oke. Jadi ya, untuk minggu depan bukan tugas, bisa dikatakan tugas, tapi nggak dikumpul. Jadi kalian minggu depan sudah ada satu skripsi kakak tingkat kalian yang jurusan kalian ya. Jurusan kalian, dan kalau bisa kalian itu tertarik untuk melakukan skripsi yang sama seperti kakak tingkatnya. Maksudnya bukan... Kenapa? Lambaikan tangan kalau Ini, mau Bu, kalau mau salah skripsi bebas aja, Bu. Gimana, Bu? Soalnya susah juga, Bu, kalau nak cari skripsi yang satu jurusan gitu, Bu. Nggak bisa bebas. Kalau semua mau dibebaskan, kita nggak terarah pembelajarannya. Ya, Bu. Oke. Kalian cari skripsi. Oke. Kan rata-rata sama tuh. Rata-rata kan sama. Saya cuma ingin menanyakan apa saja yang digunakan, statistik apa saja yang digunakan pada skripsi di jurusan kalian. Ya, itu aja. Atau kalian kalau misalkan kakak tingkatnya berat untuk memberikan skripsi, kalian boleh tanya-tanya saja, Kak, apa saja sih statistik yang digunakan untuk deskripsi itu? Jadi mereka mungkin agak berat kalau mengasih seluruh isi skripsinya, bisa yang bagian statistiknya saja, nggak masalah. Yang jelas kalian bisa tahu, besok saya tanya, kalian bisa tahu apa saja yang ada di dalam skripsi jurusan kalian. Jelas ya tugasnya?
Apa saja statistik yang ada di skripsi kakak tingkat kalian? Statistik Ainon Channel.